Oke, selamat siang Pak dosen, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang telah saya persediakan. Di sini, judul materi yang akan saya bawakan tentang analisis kesehatan bank Kalbar menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tanpa memperpanjang kata lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bank secara umum, di mana bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan tidak dapat terlepas dari peranan besar Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia. Dalam melaksanakan peranannya, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan tiga bidang tugas yang digambarkan seperti tiga pilar utama, yakni penetapan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya menjaga kesehatan bank. Di sini yang pertama permodalan, di mana permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Kalbar, terus meningkat hingga 28 Februari 2023. Modal di setor mencapai Rp 3,64 triliun. Pemegang saham lainnya juga memberikan suntikan modal seperti pemerintah Kabupaten Sunggau, Pamkap Kayong Utara, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pamkap Sintang, dan Pamkap Sambas, sehingga total suntikan modal mencapai 63 triliun. Pemegang saham lainnya juga memberikan suntikan modal seperti pemerintah Kabupaten Sanggau, Pamkan Yogyakarta Utara, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pamkan Singa, dan Pamkan Sambas, sehingga total suntikan modal mencapai 63 miliar. Permodalan ini menjadi bukti kepercayaan kepercayaan para kepala daerah se-Kalbar terhadap Bank Kalbar. Yang kedua yaitu kualitas aset, di mana aset dalam Bank Kalbar digunakan sebagai alat atau cara dalam penilaian kualitas produktif. Aktivitas produktif adalah salah satu aspek hukum menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Kualitas aset bank merupakan suatu usaha yang digunakan untuk bank yang tujuannya untuk meningkatkan aset-aset yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga yaitu kualitas manajemen, di mana kualitas manajemen Bank Kalbar dipuji karena penerapan prosedur penilaian risikonya sangat hati-hati dan konsistensi dalam implementasi governance, risiko manajemen and compliance atau GRC. Bank Kalbar juga berhasil menjaga pengelolaan kualitas aset yang sehat dan mencatatkan kinerja positif dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK yang mengalami pertumbuhan. Selanjutnya yaitu rentabilitas. Rentabilitas, di mana pertumbuhan laba Bank Kalbar tahun 2003 ditopang dengan tetap tumbuhnya pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga, sejalan dengan semakin baiknya kualitas kredit yang diberikan. Yang kelima, likuiditas, di mana likuiditas Bank Kalbar terjaga dengan baik. Pada tahun 2023, dana pihak ketiga DPK tumbuh 8,16% menjadi Rp 18,97 triliun, dan rasio dana murah CASA tetap baik mencapai 62,05%. Yang ketiga, solvabilitas, di mana beberapa indikator kesehatan bank yang menunjukkan kondisi bank tersebut. Yang pertama, laba. Bank Kalbar membukukan laba sebesar 463,99 miliar pada tahun 2023, meningkat 9,32% dibandingkan tahun sebelumnya.
Yang kedua total aset. Total aset bank tumbuh 6,66% menjadi 25,15 triliun, menunjukkan kinerja yang stabil. Yang berikutnya likuiditas, di mana Bank Kalbar memiliki likuiditas yang baik dengan dana pihak ketiga DPK tumbuh 8,16% menjadi 18,97 triliun dan rasio dana murah CASA tetap baik mencapai 62,05%. Yang terakhir tuh kredit. Kredit yang diberikan tumbuh 7,67% menjadi 15,58 triliun dengan kualitas portofolio kredit yang terjaga dengan NPL sebesar 1,86% yang jauh di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan regulator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait Bank Kalbar itu sendiri, di mana dengan demikian kondisi laba Bank Kalbar jauh lebih besar, sementara menurut catatan Biro Riset Infobank, kinerja keuangan Bank Kalbar selama 3 tahun terakhir ini mencatat kinerja yang per Desember 2023 BPD yang dipimpin oleh Rokidi ini kembali mencetak kinerja yang gemilang. Bank yang sahamnya dikuasai pemerintah Provinsi Kalbar ini mencetak pertumbuhan laba sebesar 9,20% menjadi 463,93 triliun 96 miliar. Bahkan jika dibandingkan tahun 2021 lalu, pencapaian laba Bank Kalbar terus tumbuh. Tahun 2021 laba Bank Kalbar mencapai 392,62 miliar. Tidak hanya tidak hanya kontribusi laba, Bank Kalbar juga berhasil menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah Kalbar melalui pengelolaan dana pemerintah daerah serta penyaluran kredit kepada masyarakat, termasuk untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kredit yang disalurkan Bank Kalbar hingga akhir 2023 sebesar 15,57 triliun atau lebih besar dari posisi kredit per 2022 yang sebesar 14,46 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada peningkatan dana pihak ketiga yang kini menjadi 18,97 triliun dan sebelumnya tahun 2022 yang sebesar 17,54 triliun. Menurut data tampak ada peningkatan tabungan sekitar 300 miliar dalam setahun dan tentu deposito. Hal yang mengembirakan juga terjadi pada efisiensi seperti rasio biaya operasional bidang pendapatan operasional atau BOPO dari 70,40% 2021 menjadi 67,99%. Sekian presentasi dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan, di mana menjaga kesehatan Bank Kalbar merupakan tanggung jawab besar baik bank itu sendiri maupun BI dengan menerapkan ketentuan UU perbankan dan mengikuti arahan BI. Bank Kalbar dapat menjaga kesehatannya dan terus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dalam upaya menjaga kesehatan Bank Kalbar, beberapa langkah strategi telah diidentifikasi dan diimplementasikan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko yang efektif, diversifikasi portofolio, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi teknologi digital menjadi pilar utama yang mendukung kesehatan bank. Pengelolaan aset dan likuiditas yang bijak serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas operasional dan reputasi bank. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.